Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah larangan dalam firman Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 6 ayat 1-5 dan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang membosankan. Karena hidup Kristen sebenarnya tidak hanya berisi larangan-larangan, tetapi hidup Kristen justru hidup yang selalu berjalan dalam kemenangan dan kuasa. Karena ketika kita berjalan bersama Kristus, kita tahu bahwa bersama Yesus setiap tantangan pasti bisa kita hadapi. Setiap masalah pasti akan bisa kita lewati dan bersama Yesus kita pasti merebut kemenangan yang gilang gemilang. Harus kita mengerti bahwa larangan dan firman Tuhan diberikan untuk kebaikan manusia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk dapat hidup di dalam kemuliaannya. Allah memberikan firman. Firman adalah isi hatinya Allah yang ditumpahkan kepada manusia agar manusia dapat berjalan dalam kemenangan. Oleh sebab itu jangan jadikan firman Allah dan larangan sebagai belenggu dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan dan larangan justru harus menjadi dalam tanda petik kenikmatan tersendiri. Karena firman Tuhan dan larangan diberikan supaya manusia tidak dapat ditipu oleh setan dan tidak hidup di dalam belenggu dosa, tetapi dapat berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal penting tentang larangan di dalam firman Tuhan. Yang pertama, bahwa hidup Kristen itu tegas tetapi bebas. Hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Hidup Kristen bukanlah hidup yang sembarangan. Hidup Kristen bukan hidup yang main-main, tetapi dalam ketegasannya Allah memberikan kebebasan kepada kita. Apa artinya tegas dan bebas? Karena Allah mengasihi kita, maka Dia memberikan aturan yang jelas supaya kita tidak terjerumus dan terbelenggu oleh dosa. Tetapi dalam ketegasannya, Allah tetap memberikan kebebasan untuk menentukan keputusan atau pilihan kita. Yang kedua, hidup Kristen tidak diperhamba oleh aturan, namun ada kerinduan untuk menjadi berkat. Seharusnya kita tidak diperhamba oleh aturan, tetapi jika kita melakukan sesuatu, seharusnya didasari dengan sebuah pertanyaan. Apakah segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidup ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Jika hal ini yang menjadi dasar pikiran dan tindakan kita, maka hidup Kristen kita akan menjadi hidup yang sangat menarik. Karena kita memiliki kerinduan, apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, hidup Kristen hanya memandang kepada Kristus. Memang betul, kita hidup harus menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi dalam hidup ini bukan berarti kita harus bisa menyenangkan hati semua orang. Ada banyak orang seringkali gagal bukan karena dia tidak mampu, tetapi ada banyak orang gagal karena ingin menyenangkan hati semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap yang tegas bahwa hidup Kristen adalah hidup yang memandang hanya kepada Yesus. Kita tinggikan nama Yesus, kita senangkan hati Yesus, kita turuti firman-Nya, maka kita akan berjalan dalam kemenangan dan kita akan melihat perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu yang dapat kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami.
Kami menyadari sebagaimana firman-Mu berkata bahwa sesungguhnya larangan firman-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami bukan sesuatu yang seharusnya menjadi beban dalam hidup kami, tetapi itu justru membawa kami kepada arah yang benar untuk kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mentaati apa yang menjadi larangan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, agar kami terus ada di dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.